Oke teman-teman, halo semua. Jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas sesuai yang ada di pembahasan thumbnail ya, tentang gimana cara setting OBS mungkin atau mungkin semacam Prism Live Studio. Jadi sama aja sih, kurang lebih sama aja. Entah kalian pakai yang OBS untuk ya toolsnya, atau kalau kalian pakai Prism Live Studio-nya buat rekam layar atau buat live streaming, itu sama aja guys. Jadi di sini aku bakal coba bahas ya teman-teman gimana cara settingnya biar nantinya kualitas live streaming kita bisa berjalan lebih bagus, rekaman kita bisa lebih bagus berjalannya dan tanpa nge-lag ya. Nah, kemarin juga ada yang sempat nanya, "Bang, kalau kita udah punya OBS nih, gimana cara kita buat ngerekam layar? Gimana cara kita buat live streaming yang mana yang dipencet gitu?" Jadi aku bakal coba bahas di sini. Nah, sebelum itu aku bakal coba bikin tampilan baru dulu guys ya, biar nantinya lebih gampang lah teman-teman. Jadi aku bikin tampilan OBS yang baru dulu. Kita bikin tampilan yang baru teman-teman. Yang ini. Jadi nanti ya sebelum kalian merekam, nah di bagian sumber, jadi di bagian adegan ya, yang pertama-tama mungkin yang bakal aku jelasin adalah kalian pilih dulu rasio aspek yang mau kalian rekam. Misalkan kalian mau rekam rasio aspek yang berdiri atau yang 9:16, misalkan TikTok ya, itu 9:16 layarnya guys. Jadi misalkan seperti ini ya, kalian bisa langsung ke pengaturan di pojok kanan bawah ini guys, pengaturan ya. Kemudian dipilih aja di bagian video. Nah, jadi ini bisa kalian ganti sebenarnya guys. Kalau kalian balik ini, misalkan kalian pakai 1080 ya. Misalkan kalian ganti 1080 kali 1920. Ini rekamanku yang sebelumnya nggak berubah kan rasionya guys. Kalau berubah mohon maaf ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibalik ya, seperti nanti. Ini kalau kalian balik, kemudian ini kalian ikutin yang paling atas. Nah, untuk nilai FPS umumnya jangan lupa ya, pakai yang 60 fps guys kalau PC kalian atau laptop kan cukup gitu. Kalau kentang sih pakai yang 30 aja teman-teman ya, biar nggak berat, biar nggak nge-lag. Cuman aku saranin pakai yang 60 biar perekamannya lebih smooth. Ya, jadi pakai yang seperti ini aja. Nah, misalkan aku pakai yang rasio aspek seperti ini 9:16 ya. Di sini rasio aspeknya kalau aku terapkan. Oke. Nah, jadi ini nanti bakal kayak tampilan HP gitu guys. Jadi kalau kalian mau live streaming ya seperti potret atau berdiri gitu ya, kalian bisa pakai yang rasio aspeknya diubah aja guys seperti ini. Jadi itu bisa disesuaikan sendiri ya dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian mau live streaming atau ngerekam dengan rasio aspek yang lebar ya teman-teman, 16:9, kalian bisa ganti lagi di sini jadi 1920, dibalik aja guys ya, 1920 nah kali 1080 gitu teman-teman misalkan. Nah, ini rasio aspeknya berubah lagi. Nah, jadi seperti ini. Terapkan dan oke. Nah, sebelum masuk ke videonya mungkin aku bakal coba kasih pengaturannya dulu ya. Jadi kalian bisa langsung masuk ke pengaturan ya. Ini yang paling dasar mungkin. Jadi sebelum kita setting-setting, kita setting dulu aplikasinya atau softwarenya. Yang pertama di bagian umum, di sini nggak usah sih guys, nggak ada yang bisa kalian setting. Mungkin yang kalau kalian mau ubah di bagian bahasanya, kalau kalian bingung bahasa Inggris, bisa diubah teman-teman ya di bagian bahasa Indonesia di sini. Jadi sebelumnya bahasa Inggris ya, kalian tinggal pilih bahasa Indonesia dan tinggal diklik OK dan terapkan gitu. Kemudian tinggal dimulai ulang OBS kalian atau software perekaman kalian atau ya Prism Live Studio kalian kalau kalian pakai Prism Live Studio karena tampilannya mirip-mirip gitu. Di bagian tampilan ini nggak usah ya teman-teman, di bagian tampilan nanti di bagian streaming ini kalau kalian mau streaming ya, misalkan nanti kalian bisa aktifkan di sini layanan. Kemudian dipilih aja di sini guys, YouTube misalkan ya, kalau kalian mau live YouTube, Facebook juga bisa, Twitter juga bisa, dan lain-lain. Nanti kalian bisa langsung hubungkan ya, kalau kalian mau live streaming YouTube misalkan, pilih yang YouTube RTMPS, kemudian yang hubungkan akun di sini kalian bisa aktifkan ya, dan login pakai akun Google kalian. Kalian tinggal login ya dan hubungkan akun YouTube kalian, channel YouTube kalian, atau kalian bisa juga masukkan gunakan kunci stream ya. Nanti bisa dimasukin stream key kalian di sini teman-teman. Dimasukin stream key kalian ya di sini. Nanti dimasukkan ya link stream key kalian guys. Nah, ini contoh aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Aku batalkan dulu, lanjut ke pengaturan tadi.
Nah, mohon maaf kalau mungkin ini videonya agak lama ya, karena aku bakal bahas lengkap gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kalian bisa setting-setting di sini mau live streaming di mana, di platform mana. Kalian bisa hubungkan aku atau bisa pakai yang stream kayak gitu, link stream kayak atau link streaming. Nah, di bagian output di sini aku bakal jelasin nanti ya. Kemudian di bagian audio untuk sample rate pakai yang paling tinggi aja 48 kHz. Saluran pastikan pakai stereo ya. Kemudian untuk yang lain-lain ini aku nggak setting-setting lagi sih guys, aku pakai yang bawaan aja. Di bagian video seperti yang ini tadi, pakai yang seperti ini ya, nilai FPS umum dan 60 fps aku sarankan. Pintasan, aksesibilitas, dan lanjutan nggak penting lagi guys. Jadi aku biasanya nggak ubah-ubah lagi. Nah, langsung masuk ya teman-teman ke bagian cara setting aplikasinya buat merekam dan streaming. Yang pertama apa dulu nih? Yang pertama buat merekam dulu ya. Yang pertama buat merekam dulu. Jadi kalau kalian mau merekam di OBS Studio, pastikan pertama-tama kalian ya bikin sumber atau source dulu. Jadi kalau kalian mau merekam layar, kalian bisa tambahkan yang namanya penangkap layar ya. Nanti kalian bisa tambahkan di sini icon plus. Di sini ada penangkap layar. Nah, ini untuk menampilkan layar laptop atau layar PC kalian ya. Jadi kalian bisa merekam layar kalian ya, seperti ini. Nah, biar nanti ada suaranya, kalian tambahin juga mikrofon ya di sini. Kalian tambahkan penangkap input audio seperti ini. Nanti ditambahkan aja mic kalian. Nah, untuk cara setting mikrofon dan penyesuaian mikrofon biar lebih bagus, biar lebih jernih suaranya, kalian bisa tonton di video yang di deskripsi guys, atau di atas ini aku bakal sediakan, aku pernah bahas. Nah, misalkan kalian mau tambahkan webcam ya, nanti kalian bisa tambahkan webcam, kalian tambahkan sumber perangkat penangkap video ya, yang ini. Nah, kalian bisa tambahkan webcam kalau punya webcam, kemudian kalian bisa tambahkan yang lain-lain guys. Cuman yang paling dasar di sini ya, yang paling penting cuman ini guys ya. Nah, kalian pakai penangkap layar, penangkap input audio itu suara mic-nya. Kemudian kalau kalian mau tambahkan yang lain-lain bisa disesuaikan sendiri guys, karena aku nggak bisa bahas satu persatu di sini ya. Ini tujuannya buat apa, ini tujuannya buat apa, ini tujuannya buat apa guys. Intinya, kalau kalian mau live streaming itu biasanya kalian kan ya masukin Saweria gitu guys ya, Saweria atau ya notif donasi. Jadi kalian tinggal tambahkan aja yang namanya Peramban teman-teman. Nanti ditambahkan Peramban. Kemudian di sini nanti linknya di sini guys ya. Nanti linknya di sini dimasukin link Saweria atau link widget Saweria kalian. Cuman aku nggak bakal bahas di sini ya. Nanti kita bahas di video berikutnya guys, cara menambahkan Saweria untuk setting live streaming lanjutan. Kemudian nggak ada lagi sih guys, yang paling penting cuman itu ya. Ini juga ada tangkapan game, tangkapan jendela. Untuk tangkapan game ini sama juga guys, seperti yang penangkap layar, cuman ini kalau kalian khusus untuk menangkap game doang, layar game kalian doang ya. Misalkan ya kalian udah buka game, jadi dibuka dulu gamenya, kemudian kalian tambahkan tangkapan game ini, kemudian ditambahkan aja nanti di sini ya guys ya. Nanti bakal otomatis kok nge-scan game yang terbuka di laptop atau PC kalian, nanti bakal muncul layarnya langsung. Di sini aku hapus saja. Nah, aku harap kalian udah paham teman-teman ya. Misalkan nih kalian udah tambahkan layar-layar atau source yang udah kalian mau tambahkan. Misalkan udah tambahin suara, udah tambahin ya tangkapan layar atau tangkapan game kalian, udah tambahkan embel-embel lain yang kalian butuhkan. Nah, lanjut kita masuk ke cara merekamnya ini. Jadi misalkan semuanya udah siap ya, kalian tinggal mau merekam atau mau live streaming aja. Jadi caranya itu kalian tinggal masuk ke bagian pengaturan dulu ya. Kita setting di bagian pengaturan rekaman dan live streamingnya dulu. Nah, untuk yang di sini silahkan dipilih di output ya. Output, kemudian mode outputnya silahkan pilih yang dari sederhana ke lanjutan. Nah, di sini yang pertama ada streaming, rekaman, audio, dan buffer replay. Nah, di sini kita yang ke rekaman dulu. Jadi untuk rekaman di sini pilih yang jenisnya standar aja. Kemudian untuk jalur rekaman ini kemana nanti rekamannya mau disimpan ya. Nah, di sini aku pakai yang disk lokal D di hard disk ya, karena lebih besar penyimpanannya. Kemudian kan bisa pindahin juga ya, bisa dipindahin sesuai selera kalian guys. Entah di mana yang mau kalian simpan. Nah, kemudian untuk format rekaman pakai aja yang MPG,
E4 MP4 ya. Nah, seperti ini. Nah, aku sarankan pakai yang OBS yang versi terbaru ya, biar lebih bagus guys, biar lebih optimal. Jadi pakai MP4 seperti ini. Kemudian pengkodean video ini kalian bisa pakai Nvidia NVENC H.264 dengan catatan kalau VGA kalian bagus. Kalau kalian pakai VGA yang lumayan bagus ya, kalian bisa pakai Nvidia NVENC H.264, atau kalau kalian pakai AMD VGA AMD itu biasanya AMD NVENC. Pokoknya ada yang seperti ini guys, mirip-mirip H.264 ya. Pakai yang H.264 guys. Ini seperti ini. Kalau kalian pakai VGA yang lumayan bagus atau pakai VGA, nanti bakal VGA kalian yang bekerja gitu kalau kalian ngerekam ya. Jadi ini paling penting. Terus kalau kalian pakai CPU guys, nggak pakai VGA. Nah kan tinggal pakai yang ini teman-teman ya. Kalau kalian pakai CPU doang nggak ada VGA-nya, pakai aja yang X264. Cuman settingannya nanti berbeda ya. Nah, kalau aku pakai yang seperti ini karena aku pakai ya VGA. Jadi pakai seperti ini aja, di setting seperti ini aja. Kemudian di bagian yang track audio nggak usah diubah guys ya. Di sini aku centangnya satu doang, itu bawaan, nggak pernah aku ubah. Lanjut ke settingan yang paling bawah, ini yang paling penting teman-teman ya untuk resolusi atau kualitas perekamannya nanti. Nah, aku sarankan ini wajib pakai yang CQP, kemudian level CQ-nya pakai yang 18. Kemudian interval keyframe ini pakai yang 2 second, 2 detik. Kemudian presetnya ini preset yang paling bagus ya buat apa namanya guys? Buat VGA Intel ya. Misalkan GeForce ya teman-teman. GTX ya. Itu P6 guys. Kalau aku sendiri pakai GTX 1050 Ti, yang paling bagus itu yang paling cocok adalah P6 guys. Entah kenapa P6 lebih bagus daripada P7. Mau di live streaming, mau di rekaman itu P6 lebih bagus guys. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Kalau mungkin kalian mau pakai yang P7, mau coba-coba bisa juga sih. Cuman aku sarankan pakai yang P6. Untuk penyetelan pakai yang kualitas tinggi, kemudian mode multipass, 2 passes resolusi 1/4, profil high, GPU 0, maksimum B-frame 2 guys. Itu sih nggak usah diubah-ubah lagi. Nah, yang selanjutnya kalau PC kalian kentang ya, kalau PC kalian kentang atau nge-lag pakai settingan yang seperti ini, kalian tinggal main-mainkan aja di bagian presetnya ya, aku sarankan. Jadi kalau kalian berat, jadi kalian tinggal turunin presetnya ke P5 atau P4 dengan catatan semakin turun semakin jelek juga kualitasnya. Jadi kalau kalian mau lebih bagus, kalian bisa pakai yang paling bagus seperti ini ya. Ini bukan yang paling bagus sih, cuman yang paling bagus menurutku P6 guys. P6 lebih bagus daripada P7. Nah, bisa pakai seperti ini nanti kualitasnya bakal dijamin lebih bagus ya. Nah, setelah kalian setting seperti ini, kalian bisa langsung klik terapkan dan klik OK, dan kalian bisa langsung mulai merekam layar. Nah, untuk cara mulai merekam layarnya, kalian tinggal klik yang mulai merekam ini guys. Nanti bakal otomatis merekam ya. Jadi seperti itu. Nah, next untuk cara live streaming ya. Nah, untuk cara live streaming, caranya itu kalian tinggal nanti yang pertama setting dulu di bagian pengaturan ya. Masuk dulu ke pengaturan lagi. Kemudian di setting lagi di bagian streamingnya. Kemudian di sini nanti ke bagian output dan streaming ya. Bentar guys, jangan nelfon. Nah, lanjut ya ke bagian output streaming. Jadi untuk pengkodean audionya nggak usah diubah ya, pakai FF, MPEG, AAC. Nah, mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan. Nah, untuk pengkodean video kalian bisa pakai Nvidia sama ya teman-teman, Nvidia NVENC H.264, penjelasannya sama aja kayak rekamannya tadi, settingan rekamannya. Jadi kalau kalian ya lebih bagus VGA-nya bisa pakai seperti ini yang ada H.264-nya, NVENC-nya. Kemudian kalau kalian mau pakai CPU, kalian buat ya performa streaming kalian yang bekerja, jadi kalian bisa pakai X264. Jadi sama aja sebenarnya di bagian rekaman tadi. Nah, kemudian di bagian skala ulang output, pakai aja yang dinonaktifkan ya, ini aku nggak ubah-ubah. Kemudian resolusinya pakai yang seperti ini.
yang paling tinggi ya, biar rekaman kalian nanti lebih bagus gitu guys. Cuman kalau monitor kalian ya support, oh ini penting juga guys. Jadi kalau kalian monitornya cuma support di bagian 720 ya, jadi nanti nggak bisa guys, otomatis nggak bisa di atasnya ya teman-teman. Nanti bakal yang terpilih yang ya sesuai dengan monitor kalian doang gitu, mengikuti. Nah, tapi aku sarankan ya di setiap settingan misalkan video mau itu video, output rekaman, output streaming. Jadi silakan pakai yang resolusinya tuh yang paling tinggi ya biar lebih bagus gitu guys. Yang paling tinggi yang tersedia di device kalian masing-masing nantinya. Nah, kemudian untuk streaming itu bedanya di bagian pengaturan pengkodeannya ya. Jadi kalau buat streaming itu nggak bagus pakai CQP. Kalau buat streaming itu biasanya lebih banyak orang pakai CBR, jadi pakai CBR aja. Kemudian untuk bitrate-nya ya, bitrate ini menentukan kualitas streaming kalian bagus atau enggak guys. Jadi kalau misalkan bitrate-nya, cuman ini juga apa ya guys, kayak berpengaruh pada jaringan ya. Jadi kalau kecepatan jaringan kalian itu bagus, misalkan aku tes speed dulu ya. Aku tes speed dulu teman-teman. Kalau kalian mau tes speed ya, pakai aja yang speed test. Kalau main kencang ya teman-teman 25. Ini standar lah. Kecepatan unggahnya yang ngaruh ya teman-teman. 27. 28. 29. Ini 29 MB teman-teman ya. Jadi kita bisa setting, aku bisa setting di bagian sininya. Dan bitrate-nya lebih tinggi gitu guys. Nah, aku sarankan kalian bisa pakai apa namanya guys? 1:3 gitu. Jadi misalkan ya kecepatan internet kalian itu 100 atau 90 ya, biar lebih gampang. Jadi misalkan ya aku ya contohnya gitu. Kecepatan internet kalian 90 MB, jadi kalian bisa pakai yang 30 bitrate-nya itu 30 MB teman-teman. Karena ini masih dalam kbps, jadi kalau 30 MB kurang lebih 3000 kbps teman-teman. 30.000 ya, 30.000 kbps ini 30 MB. Jadi duanya itu 60.000-nya itu buat kalian sisain, sedangkan 30.000-nya atau 1:3-nya ya kalian pakai buat bitrate-nya guys. Nah biar nggak nge-lag ya teman-teman. Misalkan nih kalian mau live streaming sambil ngerekam, jadi nggak boleh kalian pakai setengahnya gitu, atau nggak boleh kalian pakai semua ya 90 di sini. Karena sebenarnya bitrate itu cukup sebenarnya guys, cukup 30.000. Malahan yang orang-orang pakai itu ya biasanya antara 4.500 sampai 10.000-an doang guys. Ini udah paling bagus ya. Ini udah paling banyak yang pakai bitrate live streaming 4.500 ya. Ini buat yang PC-nya kentang atau laptopnya kentang dan buat jaringannya nge-lag. Jadi biasanya pakai 4.500, ini udah paling standar ya. Dan buat yang paling tinggi biasanya pakai 10.000 sampai, kalau 20.000 mungkin ada ya. Cuman aku nggak pernah lihat settingan orang yang 20.000. Biasanya yang paling tinggi yang pernah aku lihat ya 10.000 doang guys. Jadi seperti ini ya teman-teman yang biasa aku pakai dengan kecepatan internet yang cuman 30 MB-an guys. Ya. Contohin aja, aku punya 30 MB kecepatan internet, jadi aku bisa setting 1/3-nya 10.000 buat ya bitrate live streamingnya. Misalkan aja seperti itu. Nah, kemudian di bagian interval keyframe ini disamakan ya. Pakai yang 2 second, 2 detik, kemudian presetnya ini presetnya sama kayak di bagian rekaman tadi ya, disesuaikan aja dengan kecepatan device kalian masing-masing. Nah, cuman ya lebih bagus di bagian P6, mau itu streaming, mau itu rekaman. Kalau di bagian ya menurutku sendiri ya lebih bagus P6 guys. Nanti kalian bisa coba sendiri pakai P7. Kalau P7 burik atau berat, kalian bisa pakai P6 guys, karena menurutku sendiri P6 lebih bagus ya. Nah, di bagian untuk penyetelan kualitas tinggi aja, mode multipass 2 phases saja, kemudian profile height, GPU dan maksimum frame nggak usah diubah lagi guys. Jadi seperti ini teman-teman ya untuk settingan streaming yang biasa aku pakai. Nah, kalian bisa juga turunin bitrate-nya ya teman-teman. Misalkan dari antara 4.500 sampai 10.000 ya. Mau kalian pakai 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 7.500, 9.000 sampai 10.000.
Nah, kalau udah kalian setting, kalian bisa langsung klik terapkan, klik OK, dan kalian bisa langsung mulai streaming ya. Nah, untuk cara mulai streaming, pertama-tama nanti kalian bisa langsung klik pengaturan, kemudian dihubungkan dulu ya, streaming di sini, dihubungkan akun kalian. Misalkan nih, kan mau live streaming YouTube. Jadi kalian tinggal ya hubungkan akun YouTube kalian, channel YouTube kalian, atau kalian juga bisa menggunakan kunci streaming, tapi biar lebih gampang kalian bisa langsung sih hubungkan channel YouTube kalian aja, teman-teman. Nah, seperti ini nanti dihubungkan, baru kalian klik terapkan nanti, baru kalian bisa langsung klik streaming di sini ya. Klik mulai merekam, mulai streaming. Untuk streaming, kalian tinggal isi judul, bikin judul, isi thumbnail, isi deskripsi, terus bisa langsung mulai streaming gitu, guys. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian bakal paham sendiri kok. Yang penting untuk settingannya seperti itu. Dan satu lagi ya, yang terakhir, biar settingan OBS kalian nggak terlalu nge-lag ya teman-teman, kalian bisa langsung setting di bagian grafik setting. Cara aja di pencarian grafik setting ya. Nanti kalian bisa langsung cari OBS kalian, klik browse kalau belum ketemu. Kemudian dicari di mana tempat kalian menyimpan OBS kalian, misalkan di file program, cari OBS Studio, cari bin, cari 64 bit, cari aplikasi OBS kalian seperti ini, kemudian klik tambah. Nah, setelah tertambah nanti silahkan dipilih OBS-nya ya, di klik kiri, kemudian klik option, kemudian pilih yang high performance teman-teman, kalau kalian ada VGA-nya. Biar performa OBS-nya lebih lancar ya, dan nggak nge-lag gitu guys, jadi pakai yang high performance ya. Jadi seperti itu teman-temannya untuk ya cara setting rekaman dan streaming di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat kalian semua. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata durasinya nggak terlalu lama-lama banget, cuman 22 menit gitu guys.